Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Kemarin tuh gue udah sempet nyobain tabnya Samsung yang paling powerful, yang paling besar, yang paling gede lah bisa dibilang. Itu adalah Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Nah, sekarang gue mau nyoba varian yang ada di bawahnya. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S9 FE. Secara ukuran kecil 10,9 inch. Ini gue udah pakai sekitar mungkin 1 bulanan lebih ya. Untuk launchingnya sendiri sih mungkin udah 2 bulanan. Nah, kira-kira gue mau cerita nih, apa aja experience gue selama pakai Samsung Galaxy Tab S9 FE ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi, dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Oke lanjut, kita bahas Samsung Galaxy Tab S9 FE. Ini kayaknya bukan pertama kali ya, seri FE yang ada di tablet. Kalau nggak salah dulu sempat ada Samsung Galaxy S7 FE, dan gue lupa ingat, Samsung Galaxy S8 FE itu ada atau nggak ya? Nah, anyway, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini secara posisi ada di tengah-tengah. Untuk seri paling tinggi itu ada Samsung Galaxy Tab S9 series, itu ada Samsung Galaxy Tab S9 regular, kemudian Tab S9 Plus, sama Tab S9 Ultra yang udah sempat gue cobain kemarin. Kemudian di seri paling bawah itu ada Samsung Galaxy Tab E9 series, ada Tab E9 yang ukurannya 8,7 inch, sama ada Tab E9 Plus. Nah, untuk di tengah-tengah baru ada Samsung Galaxy Tab S9 FE, yaitu adalah Tab S9 FE ini sama yang Tab S9 Plus FE. Nah, jadi ada dua ya. Gue pakai yang Samsung Galaxy Tab S9 FE regular. Yuk, langsung kita bahas. Pertama, dari desainnya dulu ya. Untuk desainnya sendiri sebenarnya bisa dibilang Samsung Galaxy Tab S9 FE ini secara desain nyaris sama persis sama Samsung Galaxy Tab S9 yang biasa, yang regular. Bahkan untuk case kayak book cover keyboard case yang gue pakai sekarang ini juga kompatibel dengan Tab S9 dan Tab S9 FE. Yang membedakan dari Tab S9 FE sama Tab S9 regular itu ada di belakangnya. Kalau yang di Tab S9 regular itu ada semacam shape untuk tempat stylus S Pen-nya. Sementara kalau yang di Tab S9 FE ini nggak ada, jadi polos aja. Kalau dari build quality-nya sendiri, menurut gue Samsung Galaxy Tab S9 FE ini cukup solid dan cukup premium. Gue kan sempat kemarin megang yang Galaxy Tab S9 Ultra. Itu menurut gue secara feel, build quality dan material nggak beda jauh sama yang Galaxy Tab S9 FE ini. Kemudian secara ukuran, Tab S9 FE ini punya ukuran 10,9 inch. Beda 0,01 inch sama yang Samsung Galaxy Tab S9 biasa. Jadi kayaknya bedanya cuma ada di bezelnya aja, sedikit lebih tebal. Biarpun tablet ukuran besar itu emang lebih nyaman, tapi buat gue ukuran sekitar 10-11 inch buat tablet itu adalah ukuran ideal. Karena mudah untuk dibawa-bawa. Nggak perlu pakai tas besar atau ransel, cukup pakai tas kecil aja. Bisa diselip-selipin, atau mungkin dibawa ke kamar mandi, atau buat baca-baca komik, atau buat nonton sebelum tidur, itu juga masih enak, karena ukurannya cukup compact dan nggak berat buat dibawa kemana-mana. Buat layarnya sendiri, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini menggunakan layar 10,9 inch dengan panel IPS LCD dan refresh rate 90Hz. Tapi buat gue layarnya sama sekali nggak mengecewakan. Gue cukup sering pakai tablet ini buat entertainment, buat nonton YouTube, buat nonton Netflix atau Disney+. Layarnya nyaman banget buat dipakai untuk nonton dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk di luar ruangan, layarnya juga udah cukup enak nih, karena ada fitur Vision Booster. Jadi kalau kita bawa keluar ruangan, layarnya itu bisa ngelawan sinar matahari supaya tetap bisa enak untuk dilihat di lingkungan outdoor. Untuk performanya, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini menggunakan chipset Exynos 1380. Chipset yang sama yang digunakan di Samsung Galaxy A54, dan yang belum lama ini rilis adalah Samsung Galaxy M54. Sama-sama menggunakan chipset Exynos 1380. Kalau menurut gue, jangan expect performance flagship di tablet ini. Dengan RAM yang hanya 6GB untuk base model, gue ada mengalami stuttering berapa kali saat pakai tablet ini, walaupun nggak sering. Performance tablet ini mungkin bukan performance flagship, tapi menurut gue udah mencukupi banget. Dan kayaknya mungkin itu ya yang gue cari dari sebuah tablet. Gue nggak butuh sebuah tablet yang overkill, yang secara spek lebih tinggi dari smartphone gue. Gue cuma butuh sebuah companion device dari smartphone gue dengan layar yang lebih besar, untuk lebih enjoy gitu, untuk nikmatin entertainment dan lain-lain. Jadi gue nggak butuh performance yang overkill. Buat non-power user sih, menurut gue udah cukup banget untuk pakai Samsung Galaxy Tab S9 FE ini. Tapi kalau emang lo adalah seorang power user, gue rasa lo mungkin bisa ngambil yang seri di atasnya, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab S9 yang regular. Buat gaming juga
Menurut gue masih cukup lancar. Gue nggak terlalu main mobile gaming yang macam-macam, tapi gue main COD Mobile. Dan menurut gue main COD Mobile di Samsung Galaxy Tab S9 FE ini masih cukup nyaman. Problem gue bukan di performance, tapi lebih di controller. Karena tablet yang ukurannya cukup besar ini untuk menjangkau buat menjangkau virtual button tuh kadang suka susah karena posisinya suka tinggi banget. Jadi akan lebih enak kalau main game di tablet ini pakai controller aja. Kombinasi chipset Exynos 1380 plus baterai 8000 mAh yang ada di Samsung Galaxy Tab S9 FE ini menurut gue bikin baterainya jadi cukup irit. Gue pakai tab ini untuk ngetik-ngetik script, browsing-browsing, nonton YouTube, nonton Netflix, pakai buat muter Spotify, pakai speakernya. Itu cukup intensif gue pakai kemarin 2 harian lah kurang lebih. Jadi gue pakai dari pagi jam 8 gue copot baterai 100%. Sampai 2 hari berikutnya di jam 8 pagi juga itu masih sisa sekitar 15% dengan pemakaian yang kayak tadi gue bilang. Buat nonton YouTube, buat Spotify, dan lain-lain. Jadi penggunaannya bisa dibilang cukup berat. Jadi baterainya tuh bisa bertahan sekitar 2 hari lebih lah kira-kira. Mantap. Untuk software sendiri, dia pakai One UI 5.1.1 dengan basis Android 13. Untuk pemakaian gue sendiri, menurut gue UI dan UX-nya itu udah cukup nyaman. One UI ini menurut gue udah cukup ideal untuk OS sebuah tablet. Layoutnya cukup simpel dan nggak banyak kustomisasi macam-macam. Dulu boleh dibilang gue condong ke iPad banget untuk masalah OS atau software tablet. Tapi setelah semakin sering nyobain Android tablet di tahun 2023 ini, keluaran 2023, kayak Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, kemudian Samsung Galaxy Tab S9 FE ini, menurut gue OS tablet itu udah semakin bagus, semakin matang, dan semakin nyaman buat dipakai. Kemudian nilai plus yang ada dari Samsung Galaxy Tab S9 FE ini adalah DeX Mode. DeX Mode adalah mode yang bikin cara kerja software di tablet ini jadi mirip OS PC. Kita bisa buka multiple floating windows, bisa di-resize sesuka hati, ini enak banget. Yang biasa kerja pakai PC pasti bakalan nyaman banget dengan DeX Mode ini, apalagi kalau dikombinasiin sama book cover keyboardnya. Jadi makin mirip laptop. Cuman yang jadi pembeda dari Tab S9 regular, di Tab S9 FE ini nggak bisa extend atau mirroring ke monitor via USB-C. Sayang banget sebenarnya. Padahal gue udah cukup nyaman pakai fitur itu di Tab S9 Ultra. Tapi mesti diingat, ini adalah tablet middle atau tablet mid-range bisa dibilang. Jadi secara fitur pasti ada bedanya sama tablet flagship. So overall, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini adalah tablet yang menarik. Sebuah tablet mid-range tapi punya banyak fitur yang diambil dari tablet flagshipnya, biarpun tetap ada pembedanya. Banyak fitur-fitur lain yang menarik dari Samsung Galaxy Tab S9 FE ini. Dia udah punya IP rating IP68, kemudian ada slot micro SD card, support sampai up 1 TB, dan udah bisa USB OTG juga, yang cukup menambah value dari tablet ini. So, dengan fitur-fitur yang didapat, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini cukup menarik buat dibeli. Harganya Rp6.499.000 untuk yang varian Wi-Fi only dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Tapi kalau mau cari yang varian 5G juga ada. Yang varian 5G itu dijual seharga Rp7.499.000 sama storage-nya 128, tapi pilihan warnanya lebih banyak. Kalau yang 5G itu kalau nggak salah ada 4 warna. Grey, lavender, light green, sama silver kalau nggak salah. Kalau yang Wi-Fi only, ini cuma punya 1 warna kayak yang gue pakai sekarang ini. Oke? Sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke? The Grid sign out. Bye.